Ya, Pak Bom, Pak Bom. saya mempunyai pemahaman tersendiri tentang pakai nama. Pakai nama itu memang membaca data. Masalahnya data yang dibaca itu ada data yang lain yang melawan data itu. Misalnya begini, pakai nama mengatakan Tuhan Yesus ke Perancis. Itu satu buku. Sedangkan buku yang lain mengatakan tidak ke Perancis. Yang kedua, dia mengambil literatur dari yang mendukung dia punya pemikiran. Dia mengambil Injil dari saksi Yehova yang berbahasa Ibrani. Saya teliti itu. Kan kalau dia menampilkan data ini Injil bahasa Ibrani, kan kelihatan di situ dia punya perikop. Toh. Saya cari di Google siapa Injil apa ini, ternyata Injil saksi Yehova. Saksi Yehova. Ya. Jadi penipu nggak? Menurut Pak Ibnu Kalam itu penipu atau bukan? Iya, dia mengambil literatur yang mendukung pemikirannya. Seharusnya kan dia juga harus menjelaskan literatur yang tidak mendukung pemahamannya. Nah, itu. Kalau memang orang mau mengemukakan data, itu yang dimaksud dengan mengemukakan data, diambil data kedua-duanya. Enggak, gini Pak Ibnu Kalam. Data itu. Data itu kan tulisan, yang dia maksud data itu tulisan, padahal belum tentu data kan. Gini, ya Pak Ibnu Kalam, begini. Ya. Pak Ibnu Kalam harus bedakan kalau kita berbicara Alkitab dengan berbicara sejarah kekristenan. Ya, kalau berbicara Alkitab, dia harus ambil data bukan dari luar, harus dari Alkitab sendiri, tidak boleh dari luar. Betul. Ya, tapi kalau berbicara sejarah kekristenan, boleh diambil data. Literatur-literatur yang ada yang menulis tentang kekristenan. Begitu juga dengan catatan ambil keduanya, karena yang menulis tentang kekristenan itu kan berbeda-beda pendapatnya orang. Terserah mau ambil keduanya atau mau ambil satu, nggak masalah. Yang penting data itu sesuai dengan fakta. Jadi kalau contoh begini, kalau saya berbicara Al-Quran, berarti saya harus ambil dalil dari Al-Quran itu sendiri kan Pak Ibnu Kalam, nggak boleh dari luar. Iya, betul. Nah, tapi kalau saya berbicara sejarah Islam, sejarah keislaman, saya boleh ambil data-data dari luar. Boleh juga dari Al-Qurannya sendiri. Begitu juga Alkitab. Ketika berbicara Yesus, berbicara tentang Yesus, berbicara tentang Maria, berbicara tentang tokoh-tokoh Alkitab, harus dalilnya dari Alkitab itu sendiri. Bukan dari sampah, bukan dari Sefaria, bukan dari Targum, bukan dari Gemara, bukan dari Talmud. Itu bukan kitab suci. Ya, tapi kalau dia berbicara tentang sejarah kekristenan, Kristen berdirinya begini, boleh dia pakai Sefaria, boleh dia pakai Talmud. Masalah palidana yang mendengarkan itu menjadi korban. Nah, yang mendengarkannya lebih bodoh dari dia, Pak Ibnu Kalam. Jadi kalau orang yang banyak membaca literatur seperti saya, ya tidak masalah, karena saya tahu literatur dari kelompok ini. Bukan literatur dari kelompok yang satu. Nah itu, dia mendengarkan ceramahnya itu. Makanya kalau berbicara tentang Alkitab, berarti itu berbicara dimensi iman, faith. Jadi harus pakai dalil Alkitab itu sendiri. Jangan pakai yang di luar Alkitab. Itu namanya bodoh. Sama juga saya kalau membahas Al-Quran, saya harus ambil dalil Al-Quran itu sendiri. Yang menjadi masalah pakai nama mengakuinya sebagai data. Nah, itu datanya dia, itu kedunguannya dia, dan itu kebodohannya dia. Yang menjadi korban kan karena dia mengatakan ini data, yang menjadi korban pendengarnya. Iya. Padahal datanya data sampah. Gitu loh. Tapi kalau berbicara kekristenan, bicara sejarah kekristenan, bicara data sejarah, boleh, silakan ambil pakai literatur.
Tapi kalau membahas Alkitab, kalau dia buka umpamanya, kita buka Markus 18 ayat 1 umpamanya, dia harus pakai data yang lain lagi di dalam Alkitab itu sendiri. Oh, ternyata Markus 18 ayat 1 ini ada juga tertulis di Yesaya umpamanya. Nah, tapi Yesaya mengatakannya seperti ini, kok bertentangan dengan Markus. Itu baru benar. Tetapi kalau ini kita buka Markus 18 ayat 1. Coba Aristo, kamu buka Wikipedia, kamu buka Targum, kamu buka Talmud, itu namanya dungu. Itu namanya, itu sengaja menghujat. Markus 18 tidak ada palidara. Oh ya, umpamanya. Si Kenama bilang juga itu salah Markus 18. Iya, umpamanya pakai deh Yohanes 13 ayat 13. Engkau mengatakan aku guru dan Tuhan. Memang benar katamu, akulah guru dan Tuhan. Nah, ternyata nih Yohanes 13 ayat. Ada Nah, jadi umpamanya kita berbicara tentang surah Al-Baqarah, surah nomor 1. Berarti bertentangan dengan surah ini, dengan surah Al-Saf umpamanya. Itu berarti kita pakai dalil Al-Quran, bukan kita bicara soal surah Al-Baqarah. Saya ngambilnya dalilnya dari Wikipedia atau dari mana? Nggak bisa. Kalau berbicara kitab suci, dalilnya harus kitab suci itu sendiri. Tetapi kalau bicara sejarah, berbicara bagaimana berdirinya Islam, bagaimana sejarah Islam, nah baru kita pakai literatur, penulis Islam ada, penulis di luar Islam ada, baru kita padukan yang mana yang benar. Itu kalau pakai data ilmiah, itu kalau pakai otak. Tapi kalau dia tidak, dia pakai ayat Alkitab, dia ambil ayat Alkitab 1, dia terjemahkan ke data sampah. Ayat Alkitab yang diambil itu yang mendukung dia punya pemikiran. Apalagi itu. Iya, tapi paling intinya Pak Ibnu Kalam, kalau namanya kitab suci, kita harus pakai data kitab suci itu sendiri. Umpamanya saya membahas semua yang ada di Alkitab itu, jangan diambil sebagian. Iya, sama umpamanya saya membahas burung Raja Wali. Oh, burung Raja Wali itu paruhnya begini, sayapnya begini. Saya harus ambil data dari buku tentang burung Raja Wali itu dulu. Ya, sebentar dulu, sebelum dibahas.